Bahwasanya Bumiayu Drum Community ini alhamdulillah terbentuk semenjak kapan ya? Berarti ya Mas Idang ya. Berarti pertengahan bulan puasa ya. Alhamdulillah terbentuk di wilayah Talok City. Di wilayah Talok City, di situ kita mencanangkan berawal dari foto bareng, alhasil ternyata drummer semua ini. Kayaknya asik juga kalau kita mainan main bareng lah, kita buat konten dan lain sebagainya. Dan harapannya dari segi wadah ini kita bisa merangkul keseluruhan pencinta, penikmat, pemain drum di wilayah Brebes Selatan ini. Kita bisa rangkul semua, kita bisa belajar bareng, kita bisa jamming bareng, mungkin juga kita bisa sharing-sharing bareng dari segi pengalaman. Alhamdulillah sehat. Mas Idang, saya boleh tanya terlebih dahulu ya, mohon izin Mas Idang pertama kali bermain drum, mungkin kurun waktu ini sudah berapa tahun Mas Idang di dunia perdraman itu? Ya, Kira-kira berapa ya? dari umur berapa mungkin? Startnya dari umur berapa? Sekolah mungkin. Dari sekolah ya? STM. Dari STM itu sampai sekarang ya. Dari STM sampai sekarang Mas Idang sudah berkenalan dengan alat musik drum. Dan kenapa bisa ke alat musik drum, Mas Idang? Semenjak kenapa kok bisa drum, Mas? Milihnya kenapa bukan gitar? Kenapa bukan yang lainnya mungkin? Dulu sempet gitar. Dulu sempat gitar. Sempet iseng-iseng gitar gitu. Nah, Gitar mungkin mikirnya terlalu ini ya, akor apa segala macam. Iya. Lama-lama kayaknya drum enak nih. Kayaknya enak gitu ya. Tinggal main doang. Gitu. Tinggal main doang. Kalau gitar mungkin kita terhambat dari segi jari, mungkin gitu ya. Nah, betul. Karena gitar mungkin ada 4 jari yang kita berlakukan dan mungkin ada 2 tangan juga. Kalau drum mungkin kalau dari segi teorinya mungkin agak sedikit susah juga, Mas. Kan kita semua berjalan nih, ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, mungkin seperti itu. Tapi mungkin karena faktor terbiasa seperti itu mungkin ya. Betul, karena faktor terbiasa dan dilatih gitu. Jadi terbiasa. Ya terus drum kan posisinya di belakang. Iya, posisi di belakang. Mungkin bisa ngumpet di belakang. Kalau kita kan di depan. Karena pemalu mungkin. Ya, pemalu saya. Oke, Mas Idang pemalu. Dan mohon izin Mas Idang, mungkin genre musik apa yang pertama kali atau yang saat ini masih berjalan oleh Mas Idang? Genre musik yang Mas Idang gemari mungkin atau yang Mas Idang mainkan seperti itu? Mungkin dari dulu saya itu rock. Rock ya. Kenapa milih musik rock? Ya lebih apa ya? Lebih Energi. rock kan energi powerful ya. Powerful gitu ya. Lebih gagah aja. Lebih gagah Rock, gitu ya. metal gitu ya. Sempat Underground mungkin? Iya, betul. Oke. Dan dari segi aransemen musiknya, dari segi mungkin irama lagunya itu memang menghentak-hentak gitu ya Mas ya. Dan itu memang yang Mas Idang suka seperti itu ya. Oke, nanti mungkin kita juga akan setelah ini ada sesi jamming ya Mas Idang ya, dengan beberapa aransemen lagu mungkin ya. Oke, terima kasih Mas Idang. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin kita tak kenal maka tak sayang. Ini ada sesepuh bini sepuh yang kedua ya. Ya, ada Mas Widi ya. Mas Widi, selamat sore Mas Widi. Selamat sore Mas. Oke, sehat Mas Widi? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar puasa ya. Amin. Amin, lancar. Oke. Baik Mas Widi, mohon izin Mas Widi, di sini Mas Widi itu saya sudah paham juga mungkin sudah dari tahun berapa Mas Widi main drum ya? Main drum kira-kira SD ya. SD? Iya, Wah, SD. luar biasa ya. SD itu masih pakai itu karena mungkin keterbatasan alat ya. Keterbatasan alat satu, kedua mungkin akses untuk beli alat gitu ya. seperangkat alat drum itu Sholat, bukan ya, sholat ya. ya. Kalau sholat itu Erwin biasanya. Iya. Alat drum. Itu susah. Makanya
awal pertama ngedrum saya lucu itu Mas Idam. Saya tak ketawa dulu apa nanti? Nanti Nanti ketawanya. ketawanya. Oke. Itu ini butuh diceritain apa? Oh iya butuh nggak Oh, apa-apa. ya. Buat lama-lama gitu. Nggak masalah. Oke. Saya dulu ngedrum dari SD. Waktu itu belum ada, karena belum ada alat ya, keterbatasan alat. Jadi saya pakai sapu ada itu. Oh, sapu ada. Ya, berarti bahasa Indonesia sapu lidi ya. Sapu lidi. Iya, Oke. namanya sapu lidi. Iya. Terus sama ember. Sama ember. Kayak gitu. Kenapa kok bisa memilih itu? Kenapa mungkin ada referensi atau Mas Widi melihat tayangan apa atau melihat apa gitu? Kenapa kok sampai berimajinasi akhirnya pakai sapu lidi gitu atau gimana? Sebenarnya tuh imajinasi atas diri sendiri sih. Ah, Karena kalau lihat referensi waktu zaman itu kan belum ada akses untuk YouTube ya. Oke. Belum ada, internet pun mungkin jarang lah. Oke. Jarang. Makanya ya referensi ya dari diri sendiri aja sih. Pakainya lidi. Kalau lidi itu kan bunyinya hampir mirip ces gitu ya. Ada ces-cesnya. Iya, ada ces-cesnya gitu. Oke. Nah, makanya pakai alat-alat tradisional seperti itu. Oke, pakai itu ya. Dan mungkin lagu apa Mas yang pertama kali mungkin coba Dulu SD? Kus Plus. Oh, Kus Plus. Iya, Kus Plus. Pakai sapu ada itu, Ah, terus ditata embernya gitu. iya, ditata embernya. Oke. Itu ada yang lebih lucu lagi Mas Widya. Gimana? Itu pedalnya kan biasanya kan kalau pedal ini kan biasanya ada pernya ya. Ada pernya. Tapi pernya itu aku pakai per bukan Bu. Kalau karet masih mending. Itu pakai ininya apa? Celana dalam Sony. Kolor. Iya. Pakai itu. Sampai pakai itu gitu. Padahal karet-karet yang mentah hitam-hitam itu banyak. Banyak ya, sampai itu. Dan untuk terjerumus ke dunia yang lebih profesional lagi itu di umur berapa kalau boleh tahu? Ke dunia itu berarti SMA sudah mulai ada keseriusan ya. Keseriusan ya. Untuk bermain Musik drumnya drum. benar-benar pakai alat sungguhan gitu. Pengalaman menarik mungkin Mas. Pengalaman menarik ada nggak Mas Widi yang sekiranya mungkin Mas Widi alami dari SD sampai semuda ini? Itu pengalaman menarik mungkin apa yang pernah Mas Widi alami? Misalkan gimana atau ngedrum, saya pernah Mas Widi ngedrum itu di lantai gedung paling atas misalkan. Saya pernah ngedrum misalnya sticknya kelempar akhirnya gimana, atau saya pernah apa misalnya gitu, atau seperti apa misalnya. Dari jalannya saya dari SD sampai sekarang itu ngedrum, pengalaman yang lebih menarik itu ya karena itu keterbatasan alat. Keterbatasan luar alat biasa, prihatin sekali ya. Gitu. Sangat inspiratif sekali ya. Ya, saya jujur ekspektasinya tadi itu, Kepan ngelucu apa kayak. Tadi sudah saya pancing sebenarnya ya. Ini mau apa, pengalaman menarik apa, misalnya di kuburan Landak, apa gimana gitu misalkan gitu ya. Oh, berarti memang dari segi keterbatasan alat itu dan alhamdulillah sekarang sampai turun temurun ke anaknya Mas Widi juga bisa sudah berlatih drum gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah sekarang pun bandnya sangat fenomenal sekali dan saya pun ngefans sekali Mas Idang ya. Kita pun ngefans semua ya. Saya juga ngefans sama akustik. Oh ya enggak. Gitu. Oke, terima kasih Mas Widi. Selanjutnya mungkin ada Mas Freddy ya. Ada Mas Freddy. Selamat sore Mas Freddy. Oke, selamat sore Mas Widya dan teman-teman semuanya ya. Drummer Community. Iya, alhamdulillah. Mungkin Mas Erwin bisa merapat ke sini Mas Erwin. Ada Mas Imam juga, Mas Sulis, monggo. Bisa merapat ke sini biar lebih semarak lagi. Ini masih malu-malu Mas Freddy. Jadi memang konteksnya drummer itu selalu di belakang Mas. Ya, kapan-kapan kita buat drummer itu di depan dan menjadi tolak ukur utama, pandangan utama gitu ya Mas Freddy ya. Biasanya kalau pengalaman saya itu kalau drummer itu fotonya paling jelek Mas, paling peteng ya. Karena paling ngeblur sama paling ngeblur ya gitu. Oke Mas Freddy, sehat Mas Freddy?
Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mas Rudi ya. Oke, Mas Rudi di sini di Bomiu Drum Community ini saya mohon izin Mas Rudi mungkin melihat dari segi karena memang Mas Freddy ini baru gabung ini ya, baru hadir ya ini ya, mohon izin ya. Memang kemarin kita itu terkumpulnya itu baru di tempatnya Mas Widi ya Mas ya. Berkat mie goreng sama mie rebus ya di sana itu alhamdulillah cerdas semua, alhasil bisa terkonsep seperti ini. Dan Mas Freddy mungkin apa ya harapan terlebih dahulu Mas, harapan Mas Freddy dengan adanya Bumiayu Drum Community ini seperti apa Mas? Oke, terima kasih Mas Widya ya. Tentunya banyak sekali harapan untuk terutama drummer-drummer Bumiayu ya. Betul. Kita kan mungkin apalagi di era yang sekarang ini ya. Dari eranya Mas Idang, Idang, Mas Widi, Iya. ya, era-era yang baru ini Yang mungkin baru, ya. baru kenal ya. Iya. Ya intinya supaya drummer Bumiayu juga terlihat betul, Solid, terlihat ya. solid ya. Iya. Bisa istilahnya seperti ini Mas. Ini berkaca dari pengalaman waktu sama Mas Erwin ya Mas Erwin. Kita di Drum Fest Tegal kalau nggak salah 2016 apa ya? Ya. Itu terlihat solid sekali. Bahkan mungkin dari yang terjauh regional Bandung juga hadir ya. Dan Bumiayu juga Mas Andi ikut sponsorship juga. Dalam artian di situ kita melihat ekspektasinya luar biasa untuk para drummer. Ya, saya kepengen di Bumiayu seperti ini Seperti muncul. itu. Ya, Oke. nanti bisa jadi ada pengurus yang Iya. solid, Oke. terus kita buat identitas Iya. seperti kaos FMB Iya seperti betul. itu. Betul. Terus yang pasti jelas harus ada eventnya Mas. Oke. Iya, minus one drum. Minus one drum. Iya, oke, udah loh. Oke, Mas Freddy, terima kasih atas tadi ada gambaran-gambaran seperti itu ya. Sebelumnya Mas Freddy, saya mau tanya dulu, kenapa kok Mas Freddy bisa memilih drum dari alat-alat yang ada? Mungkin bisa trompet, bisa biola, bisa klarinet, misalnya gitu ya Mas, bisa gitar, bisa piano. Kenapa kok milihnya drum? Kenapa? Dulu itu saya potong sedikit. Dulu itu saya pernah lihat Mas Freddy itu bandnya itu Simpati Blues ya, kalau nggak salah ya. Betul ya, Simpati Blues itu cukup fenomenal. Mungkin Mbak Sabet itu masih dalam planning mungkin. Iya, kayaknya masih dalam planning Mbak Sabet Top FM ini kayaknya masih dalam planning. Itu Mas Freddy sudah melanglang buana kemana-mana dan sudah terkenal sekali itu grup band Simpati Blues yang menganut genre musik slang ya, tribute slang ya itu. Kenapa Mas kok milihnya drum gitu? Oke, kenapa drum? Sama seperti Om Idang ya tadi ya. Iya. Justru kalau saya di belakang nyaman. Oh, di belakangnya Mas. Iya nyaman. Drummer itu luar biasa loh. Iya. Kedua tangan main, Heeh. kaki main, otak main, Iya. mata juga main Mas. Iya. Sambil main sambil lirik. Oh mana cewek yang cantik nih. Bener Bener loh. Iya loh, serius loh. Iya. Nanti kalau kita sudah perform, kita kan sudah pede. Iya. Ya, baru deketin, oh ya bocah sana nih. boleh. Terus terlihat maco kalau drummer. Dia maco ya. Maco. Maco. Iya. Tapi kalau dari segi filosofinya Mas, saya pernah lihat itu apa ya, semacam flyer atau pamflet yang beredar itu kalau vokalis itu ceweknya 5 gitu ya. Gitaris ceweknya 4 gitu, basis ceweknya berapa, yang paling sedikit ceweknya itu drummer ya. Benar gak sih? Benar gak sih kalau pengalaman Mas Freddy itu terbantahkan nggak itu? Atau benar? Enggak bener kalau kalau saya enggak bener. Nggak benar ya. Berarti jago banget cari cewek ini Mas Freddy ini. Ini kayaknya muridnya turunnya ke Mas Erwin ini, jago juga ini. Oke Mas Freddy, mungkin pengalaman yang menarik selama ini Mas Freddy untuk di alat musik drum apa Mas? Atau pengalaman konteksnya, oh tadi mungkin yang sudah pernah disindir sama Mas Freddy, kita waktu main di Tegal itu acara apa, mungkin pengalaman menarik di situ atau kejadian apa atau apa, monggo gimana Mas pengalaman menarik? Ya intinya yang membuat pengalaman yang menarik itu seorang drummer ya. Iya. Apalagi kalau kita melihat drummer itu dari usia
Oke. Iya, pernah melihat, saya justru tertantang. Apalagi waktu itu saya lihat juga dari Cirebon kalau nggak salah. Oh, event yang kemarin ya? Event yang kemarin. Oke. Ya. Ibu-ibu drummer luar biasa itu justru saya termotivasi. Oke. Jadi istilahnya saya harus bisa gitu loh. Oke. Mama juga bisa, masa saya nggak bisa seperti itu. Itu eventnya itu event kompetisi drum ya Mas Kompetisi ya? drum. Itu regionalnya sampai kemana Mas? Itu seluruh Indonesia atau Jawa atau gimana itu? Kalau saya lihat sih seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Oke, dan alhamdulillah untuk wilayah Bumiayu masuk ada. Wilayah Bumiayu saya sama Mas Erwin. Mas Erwin ya, dua orang masuk ya. Tambah Mas Andi ikut sponsor. Ikut sponsor, alhamdulillah. Dan sampai sekarang kita masih bisa eksis ya, dalam artian alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa tertular ke wilayah Brebes Selatan pastinya. Oke, terima kasih Mas Freddy, thank you banget ya Mas ya. Selanjutnya mungkin Mas Angga. Oke, Mas Angga, selamat sore Mas Angga. Selamat sore. Oke, Mas Angga, ini biasa dipanggil Jong Angga, wis ya. Jong Angga iki dhisik iki saka Jogja ya Mas ya. Wong Jogja dhisik. Padha wae Mbak Mas Widi ya Mas. Padha wae ya. Sama. Mas Angga ini saya mungkin langsung saya kasih bocoran, ini spesialis dari lagu-lagu Jamaikan. Ya, benar nggak sih Mas? Dulu ya. Dulu iya. Sekarang sudah beralih. Sekarang lebih ke menjadi di balik drummer. Di balik drummer, Iya, di balik bukan, layar. Dulu di balik drum. Di Sekarang di balik balik drummer. drummer. Oke, yang jorok-jorokin drummer ya. Oke, gagian main kayak gitu ya. Gagian main gitu. Urusan ngedrum Mas Erwin. Iya. Pak Erwin solis. Iya, betul. Beres. Iya. Oke, Mas Angga, mungkin Mas Angga dulu cerita dulu itu Mas Angga itu yang benar-benar konsen menjadi player drum. Ya. Itu kurang lebihnya sampai berapa tahun Mas? Atau mulai tertarik dari drum dulu deh? Itu di tahun atau di umur berapa kalau boleh tahu Mas Angga? Oke, berarti sejarah pertama kenal drum ya. Itu kurang lebih SMP kalau nggak salah. SMP ya? SMP kelas 2. Dan musik pertama yang digemari langsung ke Jamaikan musik? Belum. Oh, belum. Dulu itu era 90-an, berarti saya kelas 2 SMP itu kurang lebih 98. Oke. 98 itu kan lagi marak-maraknya musik rock ya. Oke. Jambu, Kurang dan lain sebagainya. Jadi awal mulanya ke situ. Oke. Dan awal mula kenapa drum? Gue nek jere bahasa Indonesia ini keponto Mas. Keponto. Gara-gara keponto. Satu circle-nya tidak ada drummer. Iya. Akhirnya wis ente drummer. Orang ngedrummer wis gak ente hak sing ngedrum ya. Oke. Padahal orang ngerti drum ya kayak ngapa. Padahal wong tuane nyong guru musik. Iya. Ibune nyong Iya. wong seneng musik gitu ya. Tapi anaknya Iya. sampai SMP itu belum ngeh bahwa ternyata ada darah seni yang mengalir. Iya, SD itu dulu ensemble musik. Oh ya, sorry. Iya. Ensemble ya. Alat-alat musiknya ensemble. Recorder. Iya, dulu recorder, terus alat-alat yang dipakai recorder. Melodis ya berarti Terus unsur. apa ini? Iya. Pianika, triangle gitu. Iya, Gitu, oke. main gitu. Dulu sempat harusnya kalau meruntut dari segi sejarah, dulu itu alat musik melodis, harusnya sekarang megangnya saksofon ya Mas. harusnya karena dulu piano recorder ya kena langsung berbalik gara-gara keponto tadi ya. Iya, itu keponto Mas. Ya, keponto membawa berkah ya. Alhamdulillahnya ya. Iya. Karena setelah itu langsung ada project-project yang alhamdulillah itu karena bisa mengangkat ya. Saat itu kebetulan saya sendiri sama teman-teman konsisten bermusik. Iya. Walaupun bermusiknya saat itu awalnya cuma iseng-iseng hobi gitu. Oke. Awalnya hobi terus karena ya satu circle-nya juga memang punya ketertarikan yang sama Iya. gitu kan, akhirnya
sampai bertahun-tahun, belasan puluhan tahun bahkan, ya akhirnya menjadi hobi yang sedikit menghasilkan saat itu. Oke, luar biasa Mas Angga. Terima kasih atas pengalamannya. Selanjutnya Mas Erwin. Wah, ini drummer yang paling unyu, yang paling fenomenal, yang paling digemari sama cewek-cewek masa kini ya. Karena kita sudah pensiun semua ya Mas ya. Kita sudah pensiun semua. Iya, seorang lucu. Iya. Ini yang paling liar ya. Oke, selamat sore Mas Erwin. Selamat sore. Sore, alhamdulillah lancar puasa ya. Alhamdulillah. Ini temanya Mas Erwin pakainya coklat. Mungkin ada maksud tersendiri? Susu coklat enak. Oke. Baik, Mas Erwin. Oke, Mas Erwin, mohon izin. Mas Erwin, ini memang saya ngefans sekali juga sama Mas Erwin ini, bahwasanya Mas Erwin ini memang drummer yang luar biasa, fenomenal, pengalamannya bisa sudah kemana-mana di umur yang sekarang berapa Mas Erwin kalau boleh tahu? 17? 18? 27 ya. Start itu dari umur berapa Mas kalau boleh tahu? umur SMP ya. kelas 1. SMP kelas 1 ya. Oke, SMP kelas 1 dan sekarang sudah 27 tahun ya. Sudah sekian banyak tahunnya dan alhamdulillah Mas Erwin ini, saya sepenglihatan saya mungkin dan teman-teman yang lain juga sudah mengalang buana ya. Sudah ngiringi artis sudah berapa kali gitu kan, sudah bikin coaching klinik juga nggak salah ya. Karena luar biasa ini harus kita support untuk mungkin kalangan kita yang sudah hampir pensiun ya Mas ya. Ujung tombak ini harus kita angkat terus sampai mentok pokoknya kayak gitu ya Mas Erwin. Oke, Mas Erwin kalau boleh tahu Mas Erwin kenapa kok bisa milih drum tidak kendang gitu, apa suling gitu, kenapa? Sebenarnya saya itu tertarik sama saksofon Mas. Oke. Tapi berhubung ada riwayat sesak nafas nggak jadi lah. Oh. Pengalaman saat ini, pengalaman yang sudah Mas Erwin lakukan ngiring artis itu dengan siapa saja? Itu kebetulan faktor keberuntungan aja sih Mas. Oke. Ini Mas Erwin ini selain drummer, ini pinter ngelawak juga Mas. Komika juga, oke. Itu faktor relasi, akhirnya dikenal gitu, akhirnya diajak sama artis tersebut atau menawarkan diri atau gimana Mas? Kalau boleh tahu siapa saja, sebut merek deh, artisnya siapa saja yang pernah? Semi Semorangkir, terus Dion, oke. Yang terakhir kemarin siapa? Yang terakhir? Dodi Katamsi. Dodi Katamsi kemarin. Itu penyanyi senior. Terus sempat sama Gugun juga. Sama Gugun juga. Nonton. Oke. Mas Erwin, di saat itu sesak nafasnya nggak kumat ya? Nah, itu bayangkan tinggi. Jadi siap oksigen yang aman ya. Oke, kasihan ya, Mas Erwin. Cerita apa Mas? Cerita. Oke Mas Erwin, untuk aliran musik yang digemari mungkin Mas Erwin apa saja mungkin? Untuk saat ini? Iya, mungkin dulu pernah ke apa, sampai pindah ke apa, bagaimana gitu? Dulu pertama kali main drum rock. Rock ya. Karena ini guru saya nih, Mas Widi nih. Oh, Mas Didi gurunya. Guru saya. Saya belajar sama dia itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Setelah saya belajar lagi sama orang lain ternyata bohong semua ini. Ternyata apa yang diajarkan salah semua gitu ya. Ngakali. Iya. Ngakali tak. Ngakali ya. Itu kan les kan buat biaya kuliah dia sih itu Mas. Mau bantu perekonomian ya. Nah, itu Mas. Oke.
Itu les sama Mas Widi 5 tahun, setelah les ke orang lain ternyata yang diajarkan salah semua gitu ya. Bohong Mas, bukan salah tapi bohong. Oh bohong ya. Bohong. Ya, pinteran jebule ya. Oke. Nah terus akhirnya tercampurlah genre yang jenengan sukai gitu ya. Ya paling suka dulu rock. Rock ya. Terus pas belajar sama Mas Widi baru ada sedikit coba ini main funk gitu. Oke. Saya rasa cukup. Terima kasih Mas Erwin atas masukannya, atas ceritanya. Mungkin selanjutnya ini yang paling muda ya, paling unyu juga ada Mas Sulis ya. Iya. Selamat sore Mas Sulis. Selamat sore Mas Fitya. Oke, Mas Sulis, kalau boleh tahu Mas Sulis kenapa kok bisa milih musik drum? Kayaknya ini waktunya dipercepat Pak ya. Iya. Ini kayaknya kenapa memilih alat musik drum ya? Karena waktu itu kalau nggak salah waktu SD kisaran tahun 2012-an ya. Iya. Kayaknya itu bermula jadi drummer rebana Mas. Drummer rebana. Yang dimana settingan drumnya itu cuma hi-hat, snare, sama tom 3, gak ada kicknya gitu loh. Oke. Mungkin bermula dari situ juga kayaknya asik nih main pukul-pukul gitu ya, daripada mukulin orang mending mukulin media setup drum gitu maksudnya gitu. Kalau boleh tahu Mas Sulis, untuk pengalaman dari mungkin dari dulu sampai sekarang itu sudah ke ranah mana untuk pengalaman bermain drumnya? Untuk berbicara mengenai pengalaman mungkin tidak seluas rekan-rekan ya, tidak seluas karena memang bermula keminatan dalam bermain musik drum itu waktu itu cuma hanya iseng-iseng doang, nggak ada keseriusan ataupun ketertarikan lebih lebih di dalam memainkan musik drum gitu ya. Oke. Ya, ini masih ke bawah humornya Mas Erwin ini luar biasa ini humornya. Oke, terus monggo Mas. Lupa ya tadi ya. Oke. Mas, selanjutnya aja pertanyaan selanjutnya Mas. Mungkin harapan dari Mas Sulis untuk komunitas ini. Alhamdulillah kita bukaan pertama itu berarti kurang lebihnya cuma 1 hari lah ya. 1 hari situ sudah langsung masuk 22 peserta yang join ya. Iya, yang Mas Freddy ya. Itu udah 22 peserta. Targetan kami sih sebenarnya tidak ada target. Kontak tidak ada target itu dalam artian dari 10 atau 30 atau berapa itu tidak ada. Cuma memang ada goalsnya. Harapan kami sih untuk kebermanfaatan masyarakat sekitar, kebermanfaatan untuk kaula muda, generasi penerus itu ada gitu Mas Sulis ya. Dan mungkin dari Mas Sulis sendiri itu seperti apa gitu Mas, selaku mungkin generasi penerus bagi kami ya, dalam artian mungkin bagi Mas Idang, Mas Widi yang sesepuh bini sepuh, Mas Freddy mungkin gitu ya, mungkin apa Mas? Ya, harapan saya dan sesungguhnya kami mengucapkan banyak terima kasih juga atas terbentuknya. Berarti sudah terbentuk belum ini ya? Kalau dikatakan. Kenapa? Kalau dikatakan Sudah ya. terbentuk. Terbentuknya Bumayu Drum Community sangat bersyukur sekali karena menjadi salah satu wadah buat rekan-rekan semua, khususnya teman-teman yang berminat bermain drum gitu ya. Karena saya yakin banyak sekali player-player yang mungkin ya dia minat bermain drum, tapi mungkin mereka bingung untuk apa sih tempat untuk belajar ya. Harapan saya dengan adanya terbentuknya Bumayu Drum Community ini menjadi wadah kita untuk bisa saling sharing, saling belajar bareng antar sama player drum, biar nantinya ekosistem para drummer yang ada di Bumayu khususnya itu jauh lebih meluas dan lebih hebat. Amin. Dan memang ke depan mungkin teman-teman di media juga kami ada harapan yang lebih ya, dalam artian memang dari teman-teman Bumayu Drum Community ini harapannya untuk lebih banyak lagi merangkul Mas Freddy. Jadi untuk lebih banyak merangkul generasi penerus, generasi muda. Dan goalsnya itu adalah harapannya kami adanya kegiatan rutinan. Bisa 1 bulan sekali
Nah, dari 1 bulan sekali itu harapannya perekrutan, ya ajang silaturahmi, ajang latihan bareng itu terus berjalan, terus hadir dan bisa merangkul generasi muda. Dan kami pun ini tahapan awal ini menurut kami pun wajar, ya. Mungkin masih banyak yang malu karena belum kenal, bahasanya ngaten ya. Nah, kalau sudah kenal pastinya akan terus merapat ya. Dan goals yang terakhir, kemungkinan kami juga akan ingin mengadakan coaching klinik. Kita mengundang drummer-drummer yang sudah profesional, yang di Jakarta misalnya Echa Sumantri atau Yo Iqbal atau Ray Prestia, mungkin drummer gimbal gitu ya, atau Mas Agung gitu ya, drummer gimbal atau yang lainnya bisa kita undang ke sini, bisa kita buat acara silaturahmi bareng. Dan kemarin pun alhamdulillah kita sudah dapat testimoni dari Mas Seno ya, Mas Seno drummernya Raja Band itu, alhamdulillah ini linknya Mas Erwin ya kemarin ya. Iya Mas Erwin, Mas Widi ya, Mas Widi. Oke, linknya Mas Widi kemarin, tapi minta tolong ke Mas Erwin ya kalau nggak salah.